warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sri Hendrawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran saya untuk memenuhi ujian kinerja saya. Adapun materi yang saya ambil dalam kegiatan ini adalah mengenai peran pasar dalam kegiatan perekonomian. Mata pelajaran ekonomi kelas 10. Lebih singkatnya, berikut video pembelajaran dari saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akan memeriksa kehadiran kalian. Abdul Yazid Bustami hadir. Andi Malarangin, Dimas Fadila hadir. Dwi Reski Besie, Eri Anggiani hadir, Bu Guru. Eri Rahmawati, Bu. Halilur Rahman hadir. Nur Tadiatun Nufus hadir. Nurul Fauzan hadir. Nurul Diyadan hadir. Okti Purwati hadir. Puput Sasabila hadir. Radiatul Nadia hadir. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, mari kita sama-sama melakukan kegiatan ice breaking dulu. Nah, ini untuk memotivasi kalian sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Nah, saya minta kalian berdiri. Nah, ini saya akan melakukan gerakan di atas menara, menari, maju, di atas menara. Ayo sama-sama. Menara, menara, maju, menari, menara. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Kemarin permintaan dan apa yang kalian pelajari kemarin mengenai permintaan dan penawaran. Ya, kemarin kita belajar mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran yang kita pelajari kemarin itu mengenai yang pertama, pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, fungsi dari penawaran. Nah, dari materi yang kita pelajari kemarin, saya tanya, apa hukum permintaan? Ya, silakan. Bunyi hukum permintaan adalah bahwa jika harga naik maka jumlah permintaan akan turun, dan jika harga turun maka jumlah permintaan akan naik. Ya, bagus sekali. Nah, setelah itu mengenai peran faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada yang tahu? Ya, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi, artinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang atau jasa.
ketiga, harga bahan baku untuk membuat barang. Yang keempat, banyaknya produsen yang menawarkan barang. Yang kelima, laba yang diinginkan produsen atau penjual. Iya, tepuk tangan buat temannya. Nah, kemudian mengenai penawaran. Nah, apa bunyi hukum dari penawaran? Siapa yang ingat? Ya, silakan. Hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga barang naik maka jumlah penawarannya bertambah, dan bila harga barang turun maka jumlah penawarannya berkurang. Iya, tepuk tangan buat temannya. Nah, itu adalah permintaan dan penawaran yang kita pelajari kemarin. Sekarang kita masuk pada materi kita hari ini mengenai peran pasar dalam perekonomian. Nah, menurut kalian ada nggak kaitan antara permintaan dan penawaran dengan peran pasar dalam perekonomian? Ada. Terus bisa dijelaskan bagaimana permintaan dan penawaran dengan pasar? Ya, kalau begitu, nah permintaan dan penawaran itu ada kaitannya dengan pasar, di mana kita melakukan kegiatan permintaan di pasar. Iya. Ada yang tahu apa pengertian dari pasar? Ya, silakan. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Iya, bagus sekali. Ya, ada kaitannya dengan kalian juga. Ini sangat bermanfaat untuk kalian. Siapa tahu nanti kalian kalau sudah selesai sekolah, mungkin ada keinginan mau berbisnis. Nah, ini juga ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pembelajaran model program based learning, siswa dapat menguraikan pengertian pasar dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menguraikan peran pasar dalam perekonomian dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat merincikan macam-macam pasar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyusun struktur pasar atau bentuk pasar dengan benar. Yang kelima, siswa dapat mengembangkan peran efek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Kemudian, yang keenam, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan harga di pasar melalui media lisan dan tulisan dengan benar. Pengertian pasar. Ya, silakan. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Iya, tepuk tangan buat temannya. Kemudian yang selanjutnya, peran pasar dalam perekonomian. Nah, siapa yang tahu apa peran pasar dalam perekonomian itu seperti apa? Ya, silakan. Satu, kegiatan produksi, meningkatkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, menentukan jumlah persediaan, melakukan promosi. Iya, tepuk tangan buat temannya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai macam-macam pasar. Siapa yang tahu macam-macam pasar? Tidak ada. Nah, macam-macam pasar itu ada yang namanya wujud pasar. Nah, wujud pasar ini ada dua. Ada pasar abstrak dan pasar ya, pasar konkret. Iya, pasar abstrak dan pasar konkret. Nah, ada yang tahu pengertian pasar Secara kasat mata fisik. Pasar konkret adalah suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Pasar abstrak adalah pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai
kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. Pasar abstrak yang sering ditemui antara lain pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar komoditas. Pasar abstrak sering disebut sebagai bursa. Iya, tepuk tangan. Nah, kemudian struktur pasar atau bentuk pasar. Nah, struktur pasar ini ada 3. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Dan yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Nah, kemudian yang selanjutnya, perang iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, dengan kemajuan teknologi ini, banyak sekali pasar-pasar online yang beredar sekarang ini. Nah, contoh pasar online itu seperti apa? Seperti apa? Pasti kalian sering melakukan kegiatan belanja lewat online. Shopee, apalagi? Lazada, Facebook. Nah, iya lewat Facebook juga ini termasuk pasar lewat online melalui peran iptek. Baik, selanjutnya perhatikan videonya. Untuk meningkatkan buying power masyarakat Indonesia. Nah, hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Total belanja online di Indonesia itu diperkirakan meningkat hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat, maksud kami, pada tahun 2015. Konsumen Indonesia ternyata paling aktif berbelanja lewat online di Asia Tenggara. Mereka membelanjakan sampai 2 juta rupiah per bulan untuk jual beli melalui dunia maya. Itulah hasil survei Indeks E-commerce 2012. Belanja online mudah dan bisa dilakukan kapan saja. Cukup duduk di depan komputer atau menggunakan gadget, barang yang kita inginkan dapat dimiliki secara cepat. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi dengan mengakses website e-commerce. Simak tadi apa yang dibahas dalam video tadi. Ya, silakan. Dari video tadi membahas mengenai pasar online. Itu pasar online yang semakin maju. Ada lagi membahas mengenai apa tadi? Keuntungan dan kelemahan dari berbelanja online. Iya, keuntungan dan kelemahan berbelanja di online shop. Online shop. Nah, ada yang tahu apa keuntungannya? Bisa dari tenaga. Belanja tenaga, ya? Belanja di rumah. Belanja di rumah, ya. Kemudian apa lagi? Banyak promo. Banyak promonya. Apa lagi? Hemat bensin. Ya? Hemat bensin. Hemat bensin. Nah, itulah keuntungan dari pasar berbelanja di online. Apa kelemahannya? Aku terjadi penipuan. Iya, takut terjadinya penipuan. Nah, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, baik, sekarang saya akan membagikan LKPD. Ya, silakan kita bentuk dulu kelompok. Ya, bentuk dulu kelompok yang telah saya bagikan tadi. Ya, silakan bentuk kelompok dulu. Saya akan bagikan LKPD-nya. Ya, coba perhatikan di sini. Nah, dari LKPD yang saya bagikan di sini, nah di sini kalian mengerjakan apa yang
lihat di HP ataupun di buku-buku paketnya. Ya silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Ada. Kelompok 2 ya? Ya, silakan kelompok 2 maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Iya. Satu orang aja yang masuk. 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab soal dari Ibu Guru. Soal yang pertama, dari video yang kalian simak tadi, menurut kalian pasar online itu seperti apa? Menurut kami, pasar online adalah platform digital dengan situs web dari versi aplikasi seluler online atau offline, di mana beberapa penjual dan vendor menawarkan daftar produk dengan imbalan beberapa biaya pasar. Yang kedua, apa keuntungan kalian melakukan belanja secara online? Menurut kami, keuntungan belanja online adalah banyak promo, hemat waktu dan uang, pilihan barang yang beragam, lebih nyaman, bisa membandingkan harga dengan kualitasnya. Yang ketiga, menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan pasar online? Menurut kami, kelebihan pasar online adalah lebih praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyak promo, sistem pembayaran yang mudah. Sedangkan kekurangan pasar online adalah bisa mengganggu manajemen keuangan, barang tidak sesuai ekspektasi, cenderung membeli barang yang tidak diperlukan lewat penipuan. Yang terakhir, ceritakan bagaimana perkembangan pasar online yang terjadi di daerah kita. Perkembangan bisnis online di setiap daerah sangat baik dilihat dari banyaknya online shop baru yang bermunculan. Hasilnya yang menggiurkan membuat banyak orang yang rela meninggalkan pekerjaannya dan fokus ke bisnis online mereka. Sekian dari kami. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu Guru. Tidak ada. Ya silakan ditutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok berapa? 1. Ya, kelompok 1 silakan maju. Apa itu pasar online? Pasar online adalah platform digital dengan situs web dan versi aplikasi seluler online, offline, di mana beberapa penjualan dan vendor menawarkan daftar produk dengan beberapa imbalan biaya di pasar. Menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan pasar online? Kelebihan dan kelebihan praktis dan efisien, pilihan bervariasi, banyak promo, sistem pembayaran lebih mudah. Kekurangan bisa mengganggu manajemen keuangan, kurang tidak sesuai ekspektasi, cenderung membeli barang yang tidak diperlukan dan rawan penipuan. Ceritakan bagaimana perkembangan pasar online terjadi. Ceritakan bagaimana perkembangan pasar online yang terjadi di daerah kita.
Perkembangan bisnis online di daerah kami sangat baik dilihat dari banyaknya online shop baru yang bermunculan. Hasilnya yang menggiurkan, membuat banyak orang rela meninggalkan pekerjaan demi fokus ke bisnis online. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan diskusi dari teman-temannya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ditanyakan, silakan. Apakah pengertian dari e-commerce? Pengertian dari e-commerce, siapa yang tahu? Ya, silakan. E-commerce merupakan kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan yang memanfaatkan perkembangan tech, khususnya internet. Berkat internet, penjual dan pembeli dapat bertemu di situs atau aplikasi e-commerce. Karena itu, e-commerce berarti perantara atau media yang memungkinkan terciptanya pasar di dunia maya. Iya, tepuk tangan buat temannya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan. Apakah pengaruh iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar? Ya, ada yang tahu pengaruh iptek? Ya, silakan. Pengaruh iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Yang pertama, semakin banyak jenis pasar abstrak. Yang kedua, struktur persaingan pasar ke arah monopolistik atau banyak produsen. Yang ketiga, biaya yang semakin rendah sehingga perusahaan memperoleh keunggulan bersaing dan dapat menguasai sebagian besar pasar atau ke arah monopoli. Yang keempat, produk yang dijual semakin terdiferensiasi atau ke arah pasar monopoli. Nah, baik, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, dari apa yang dipresentasikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari peran pasar sebagai kegiatan perekonomian, peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar memunculkan industrialisasi baru di dalam pasar. Pemanfaatan iptek tersebut memunculkan industrialisasi baru dalam kegiatan ekonomi adalah e-commerce. Industri e-commerce menjadi kegiatan usaha yang sedang berkembang dan disukai oleh para pelaku usaha baru. Iya, tepuk tangan buat teman-teman. Nah, dari apa yang kita bahas tadi dari awal sampai akhir, nah, Ibu akan menyimpulkan, nah, peran pasar itu, ya mengenai pasarnya. Nah, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menawarkan barang dan jasa. Nah, struktur pasar itu ada berapa tadi? Ada 3. Ada yang namanya pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, dan pasar monopolistik. Nah, kemudian mengenai iptek. Nah, dengan adanya perkembangan iptek sekarang, nah, pasar itu semakin berkembang dengan maju melalui pasar online. Nah, itu saja materi yang kita bahas hari ini. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai OJK. Ada yang tahu apa itu OJK? OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nanti kalian bisa mencari referensinya, bisa belajar dari buku atau lewat online atau lewat internet. Nah, itu saja, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin doa penutup. Sebelum kita menutup materi pada pagi hari ini, mari kita sama menutup pelajaran ini yang membaca kafaratul majlis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.